Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada anak-anakku sekalian, apa kabar? Tentu kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada majelis pagi hari ini Ustazah akan menyampaikan tentang kiat-kiat dalam mencapai target Ramadan. Nah, anak-anakku sekalian, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Tentu kalian merasa bahagia, sudah tidak sabar. Nah, tentu saja dari pihak sekolah juga telah mempersiapkan berbagai macam kegiatan untuk kalian isi di bulan Ramadan dan juga target-target yang harus kalian capai. Nah, anak-anakku, bagaimana sih agar target Ramadan itu bisa tercapai? Nah, jadi ada kiat-kiatnya. Yang pertama, niat untuk meraih ridho Allah. Jadi niat adalah hal yang mendasar bagi kita sebagai umat muslim. Jika dilakukan adalah perbuatan yang baik, maka niatkan untuk meraih ridho Allah. Jika perbuatan didasarkan niat selain menjadi ridho Allah, maka sia-sia usaha yang kita lakukan. Ya kan? Sebagaimana hadis Arba'in An-Nawawiyah yang pertama, an-nawi innamal niat, bahwa sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya. Ya. Nah, jadi kalau niat kan memang ingin mendapat ridho Allah, insya Allah. Ya. Ibadah puasa yang kita jalankan itu untuk meridho Allah. Tetapi kalau niatnya berpuasa itu akan mendapatkan reward nih dari ayah bunda, mendapatkan baju baru, akan mendapatkan liburan atau mendapatkan membeli sesuatu, ya itu boleh sih menjadikan motivasi kita, tetapi bukan hal yang utama. Jadi yang utama adalah meraih ridhonya Allah. Kedua, target yang hendak dicapai itu harus realistis, ya. Jadi misalnya kita targetkan nih minimal kita mampu seperti kemarin kan targetan untuk kelas 3 itu untuk tilawah 1 kali khatam Quran, ya kan. Puasa full Ramadan, kemudian diganti dengan puasa Syawal. Nah, anak-anakku, kalau sampai kalian targetnya enggak, tahun ini saya mau 10. Nah, itu sesuai enggak dengan kemampuannya, ya. Jadi kalau kita hendak mencapai target harus sesuaikan dengan kemampuan kita, ya. Nah, jadi itu harus realistis supaya benar-benar terrealisasi dan menghindari rasa pesimis. Nanti sudah sekali hatam kita mau sampai 10 kali hatam, awal-awal semangat nih untuk tilawah nih, tapi hari-hari berikutnya malas. Nah, ini harus menjadi menjadi pikiran kalian juga, ya. Nah, kemudian pertimbangkan aktivitas kalian hari-hari, kan juga akan belajar, ya, akan menghadapi tugas-tugas dari sekolah. Jadi harus sesuaikan dengan target. Nah, kemudian tuliskan target Ramadan itu dengan jelas dan rinci, ya. Jadi jangan biarkan hanya sampai di otak aja. Makanya di sekolah itu memberikan buku nanti catatan ibadah selama bulan Ramadan. Dan di situ kalian akan menuangkan target-target kalian. Nah, nanti itu bisa ditempel, mungkin kalau kertas bisa ditempel di dekat cermin, di pintu kulkas, atau di atas tempat tidurnya, dan di tempat-tempat yang mudah terlihat. Dan mengapa? Ini ditujukan untuk menghindarkan diri dari lupa dan selalu teringat akan hal-hal yang belum dilakukan. Nah, target yang dicanangkan pun harus jelas dan rinci, ya. Kemudian jadi berikutnya, beritahukan target itu kepada orang terdekat agar orang terdekat itu tahu
Jadi orang terdekat juga memberi nasihat kepada ayah, bunda, kakak, abang. Ya, jadi orang terdekat yang serumah dengan kita itu tahu target kita dan memberikan motivasi kepada kita. Dan kemudian sebaliknya kita juga memberikan amal jariah kepada orang di sekitar kita. Masya Allah ya, kita sudah seusia kalian sudah memiliki target untuk menjalankan bulan puasa ini, kan? Sehingga sebagai penyemangat kita itu untuk mencapai target ya. Nah kemudian kan selanjutnya, kiat selanjutnya hindari hal-hal yang bisa mengacaukan target kalian ya. Jadi selalu ada godaan nih bagi kita yang ingin menjalankan hal-hal yang baik. Nah kebanyakan dari godaan yang dihadapi itu ketika hendak mencapai target-target amalan di bulan Ramadan ya. Misalnya kebiasaan melenakan waktu nih yang biasa dilakukan di bulan Ramadan, seperti halnya menonton televisi, membuka jejaring sosial, bermain game. Nah ini nih utamanya, yaitu membuka jejaring sosial dan bermain game. Nah kadang tapi disadu sampai berjam-jam, lupa dengan sholatnya, lalai, kemudian dengan tilawahnya jadi malas ya kan, enak bersantai ya sambil main gamenya berjam-jam. Nah ini yang bisa mengacaukan target target kita dalam mencapai amalan di bulan Ramadan ya. Nah selanjutnya kita harus berkomitmen menjalankan secara konsisten ya. Jadi ada ungkapan bahwa istiqomah itu susah, kalau mudah namanya istirahat. Nah, konsisten untuk meraih target-target setiap hari di bulan Ramadan memang bukan perkara yang mudah anak-anak. Banyak godaannya. Pertama kalian tuh dalam, apalagi kalau udah megang HP, nonton TV ya kan. Nah karena pada target awalnya target dibuat untuk menantang diri, tentunya tantangan ada sesuatu yang berada di luar zona nyaman kita nih. Nah misalnya jika lumrahnya kita melaksanakan sholat wajib 5 kali sehari, nah akan menjadi tantangan tersendiri nih jika membuat target untuk menjalankan sholat wajib berjamaah misalnya di masjid 5 kali sehari ya kan. Dan untuk merasakan target itu butuh komitmen ini menjalankan secara konsisten. Misalnya kita contoh kita tilawah, kita maunya per hari ini kita tilawahnya 1 juz. Nah bagaimana 1 juz ini kita bagi tuh waktu-waktunya ya. Nah jadi kita harus, nah setelah kita bagi waktunya, nah kita harus konsisten menjalankannya ya. Nah selanjutnya tentu saja harus melakukan evaluasi secara berkala. Jadi perlu luangkan waktu untuk melakukan evaluasi atau muhasabah mengenai perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan hari itu, apa aja yang telah kita lakukan ya kan. Dan setelah mencapai target, jika kita telah mencapai target, bila terus dilaksanakan atau bahkan ditingkatkan kadarnya. Dan jika belum mencapai target, dicari nih akar permasalahannya, kemudian dipikirkan kembali apakah ada hal yang perlu diubah atau diusahakan agar maksimal mencapai target. Nah sebagaimana Allah berfirman, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Hasyr ayat 18. Nah anak-anakku, semoga kiat-kiat ini dapat membantu mencapai target ibadah kalian di bulan Ramadan ya. Selamat menjalankan ibadah puasanya nanti, semoga dimudahkan, dilancarkan, dan kalian menjalani puasa sesuai dengan target Ramadan kalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian majelis pagi Ustazah hari ini.